wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqu. Kata Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah itu cirinya adalah dalam hidup ini dia tidak pernah punya rasa takut. Ya. Kemudian yang kedua apa? Walahum yahzanun, dan juga tidak sedih. Jadi kalau kita jadi wali Allah, nggak takut, nggak sedih. Bahasa Inggrisnya apa tuh, Mas Ibnu? Sadness ya. Antara fear dan sadness. Kalau kita jadi wali, fear itu nggak ada, sadness itu nggak ada. Yang ada apa? Ganti dari haufun, keberanian, yahzanun, kebahagiaan, kegembiraan. Jadi selalu optimis dalam hidup. Nah, ayat yang berikutnya lagi, lahumul busro. Wali-wali Allah itu akan memperoleh busro. Busro itu artinya kabar gembira. Jadi wali Allah itu dijanjikan Allah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia sebanyak 12 variabel. Yang pertama, memperoleh solusi dan rizki. Yang kedua, ini Allah kasih kita kemudahan dalam berbagai urusan. Ya, di sini disebut urusan agama. Agama itu kehidupan. Lalu yang ketiga, lebih keren lagi nih. Orang yang bertakwa itu mudah memahami ilmu. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini masih panjang nih 12 ya. Mendapatkan cahaya basyirah. Jadi wali itu dia sudah bisa nebak. Ini kayak sekarang nih. Kalau ada orang menjanjikan sesuatu gitu, pilih si A jadi presiden. Karena begini, buat wali dia udah tahu. Antara si A dan si B dan si C, ini kan rencananya 3 orang katanya ya. Nah ini yang keempat. Yang kelima, dicintai Allah, malaikat, dan diterima di bumi. Wah itu asiknya jadi wali itu ya. Nah Haji Madali ini ibunya ada di situ, harus dipindah mayatnya. Udah puluhan tahun Pak, dikubur. Dugaan kita apa? Kalau udah puluhan tahun pasti jasadnya sudah tinggal tulang belulang. Tapi apa yang terjadi? Jasadnya utuh. Ibunya itu selama hidup jadi guru ngaji tok. Dia bukan ulama. Ngajarin ngaji orang sekampung. Satu. Yang kedua, dan dia nggak mau nerima bayaran. Apa yang dia terima? Ketika digali kuburnya, utuh tubuhnya. Puluhan tahun. Nah jemaah sekalian, lalu yang ke-6, memperoleh pertolongan, dukungan, dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 194 ya. Wattaqullah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Nah sekarang kita menuju yang kedua, terakhir. Jadi kita udah tahu nih, waliullah itu ternyata definisinya sederhana ya. Beriman, bertakwa gitu ya. Beriman, bertakwa. Maka penduduk negeri itu akan barokah. Kemudian yang ke-8, hidup tenang dan bahagia ya. Itu nanti bisa dicek dah ayatnya ya semuanya ya. Lalu yang ke-9, terhindar dari tipu daya musuh. Terhindar dari keturunan yang lemah. Kemudian amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari siksa dunia. Jadi itu beruntung sekali menjadi orang yang takwa di dunia. Jadi sama sekali nggak dirugikan ya. Di akhirat. Nah ini di akhiratnya nih. Dihapus berbagai keburukan dan mendapat pahala berlipat ganda. Kemudian yang kedua, kita menjadi makhluk termulia. Di sana ada malaikat, di sana ada jin ya. Maka di antara malaikat dan jin dan kita manusia, kitalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, pewaris surga. Ya. Jadi kita semuanya ahli waris surga kalau kita beriman dan bertakwa. Lalu masuk surganya pakai kendaraan.
Gitu. Jadi nggak jalan kaki. Itu Allah janjikan masuk surga dengan, bisa dicek di surah 50 ayat 31. Lalu berikutnya, ini menarik. Jadi kalau kita jadi wali Allah, lihat derajatnya, tempatnya, nikmatnya itu paling tinggi. Nah ini yang nomor 5 ini yang sebetulnya menjadi harapan kita ya. Tapi lagi-lagi tergantung kualitas amalia kita di dunia. Yang keenam, kita punya komunitas. Komunitasnya apa? Komunitas orang-orang bertakwa. Nah yang menarik terakhir, masuk surga berombongan. Jadi bareng-bareng, rame-rame. Asik kan? Penuh persahabatan. Semuanya penuh persahabatan.